saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan membahas mengenai beberapa pemain keturunan dan juga informasi terbaru mengenai training center dan lain sebagainya. Ada beberapa informasi yang menurut saya ini sangat menarik dan ini sangat mengembirakan. Ya, salah satunya ini adalah sosok Shane Patinama. Kemarin dia tidak bisa tampil di FIFA Matchday karena cedera, dan di sini pun saya melihat ada beberapa kabar terbaru dari market value-nya yang naik. Kemudian saat ini timnya itu berada di peringkat 1 di Liga Norwegia, dan juga ada beberapa pemain keturunan seperti Jordi, Sandi, kemudian ada juga Emil Audero yang juga akan saya bahas di konten kali ini. Oke, jangan lupa untuk membantu channel ini, silahkan kalian tekan tombol like-nya, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, oke, di sini langsung saja saya akan membahas yang pertama, yakni sosok Shane Patinama. Saya melihat memang Shane Patinama ini di musim ini sangat sensasional ya. Terhitung ya, ini di pertandingan resmi, belum lagi di pertandingan persahabatan. Di pertandingan resmi itu dia sudah bermain sebanyak 25 kali dari 26 laga yang memang dilakoni oleh Viking FK. Artinya dia hanya absen 1 kali laga saja, teman-teman. Dan di 25 kali itu yang sangat luar biasa dari sosok Shane Patinama, dia selalu menjadi starter, dan alhamdulillah saat ini Viking FK bertengger di peringkat 1 ya, klasmen Liga Norwegia dengan mengumpulkan 46 poin. Ya, ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Ada beberapa aspek di situ yang memang ditimbulkan dari Shane Patinama dengan performa yang sangat meningkat. Yang pertama, timnya itu berada di peringkat 1, dan dirinya pun secara market value yang awalnya cuma 5,21 miliar sekarang melonjak drastis menjadi 10 miliar. Ini menjadi prestasi yang sangat luar biasa ya, apalagi jika memang nanti Viking FK sampai juara. Ini menurut saya akan menjadi sejarah baru bagi pemain Indonesia yang memang juara di Liga Norwegia. Dan saya melihat bahwa seperti ini, teman-teman, jika ya Viking FK ini berada di posisi 1-3, kita akan melihat Indonesia atau bendera Indonesia akan lagi-lagi berada di Piala Eropa, ataupun jika Viking FK ini bisa lolos ya verifikasi Liga Champion dan juga masuk di playoff, menurut saya Viking FK juga memiliki kesempatan untuk berada di Liga Champion. Artinya kalau di peringkat 1-3 Piala Eropa itu sudah di tiket atau sudah di tangan. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa nantinya. Nah, kemudian saya melihat bahwa seperti ini, teman-teman, ini menjadi prestasi bagi Coach Sintayong dan juga jajaran PSSI, dan juga mungkin kita ya yang mendukung para pemain timnas, terkhusus pemain-pemain keturunan, karena saya melihat ini stigma yang memang dirubah oleh Sintayong. Mungkin kita ketahui untuk pemain-pemain keturunan di era sebelumnya ya, ini kurun waktu 2017 ke bawah, kita selalu melihat pemain keturunan yang diambil oleh Indonesia itu usia-usia ujur 28 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas. Tetapi stigma itu dirubah oleh Sintayong, dan Sintayong pun mendatangkan pemain-pemain keturunan yang ia mampu membuktikan di level klub. Saat ini ada 2 pemain timnas ya. Yang pertama yakni Jordi Amat. Jordi Amat ini juga sangat luar biasa, kemarin bermain di Liga Champion Asia, dan walaupun harus kalah ya, mengakui kekalahan dari Kawasaki Frontale dengan skor 1-0, tetapi kita melihat JDT itu bukan klub sembarangan. Kalau di Asia pun sangat diperhitungkan sekali ya, bahkan hampir juga masuk di 8 besar di musim lalu di Liga Champion Asia. Ini memang sangat luar biasa, dan di sini kita melihat kiprah Jordi Amat ini juga sangat penting bersama klub dan juga timnas Indonesia. Kemudian ditambah lagi di sini, jika memang nanti Viking FK juara di Liga Norwegia, kita bisa melihat lagi pemain Indonesia yang berlaga di Liga Champion ataupun Piala Eropa. Itu menjadi prestasi yang sangat luar biasa. Dan belum lagi seperti pembahasan saya sebelumnya ya, ada sosok seperti Kevin Dijk yang saat ini pun juga sudah tampil ya bersama Copenhagen
dan kemarin melawan Galatasaray dengan skor imbang 2-2. Kemudian Emil Audero, dua pemain itu memang punya potensi besar untuk membela Indonesia. Jelas Emil kalah saing di Italia. Kemudian Kevin Dijk juga sudah mengurungkan niat untuk membela timnas Belanda. Ini semuanya hanya permasalahan waktu saja, dan saya melihat semua itu teman-teman ya, jika pemain-pemain semua sudah membela klub kemudian berlaga di event internasional seperti Liga Champions dan sebagainya, itu akan mendongkrak bagaimana nama harum Indonesia di kancah sepak bola internasional. Nah, siapa yang bangga? Tentu kita, PSSI dan juga pelatih. Semuanya itu akan merasakan dampak atau impact-nya. Jadi tidak ada lagi-lagi teman-teman yang tidak ada dikotomi dalam artian kita harus membangga-banggakan pemain keturunan dan lain sebagainya, karena memang faktanya seperti itu. Mereka itu bisa menjadi acuan para pemain lokal seperti Marcel, Arhan, Asnawi, kemudian pemain-pemain lokal lainnya untuk selalu berprestasi, karena acuannya itu kakak-kakak senior mereka itu sudah bagus. Nah, itu menjadi poin yang sangat luar biasa. Nah, kemudian saya selanjutnya di sini akan membahas mengenai training center ya. Nah, training center ini sudah dibangun ya. Perencanaannya itu sudah dibangun, dan di sini Erick Thohir pun mengatakan yang target awalnya itu 8 bulan dipercepat menjadi 6 bulan. Jadi untuk di bulan April atau bulan Maret di tahun depan ya, itu diharapkan sudah selesai. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Training center ini memang akan diletakkan di IKN ya, Ibu Kota Nusantara, dan saya melihat bahwa sebenarnya ini yang harus dipahami jelas-jelas bagi seluruh pengurus PSSI ya. Ini menurut saya juga sangat respect kepada Bapak Erick Thohir, karena seluruh dana FIFA itu akan diaudit dan transparansi dana itu akan ada. Nah, ini menurut saya sangat luar biasa, tetapi saya melihat jangan ada lagi kesenjangan ya, karena melihat seperti ini teman-teman, kita ketahui setiap timnas bermain itu selalu di Jawa ya. Saya tidak tahu apa penyebabnya, yang jelas mungkin masalah akses saja yang dekat. Kemudian saya melihat memang semua itu masyarakat ya, pasti kalau FIFA Matchday atau event-event internasional di Jakarta, kemudian Bandung atau di Surabaya, dengan adanya training center di IKN di Kalimantan, ini menurut saya menjadi nilai plus atau gertakan bagi pemprov daerah di Kalimantan untuk segera membenahi stadion-stadion yang saat ini menurut saya mangkrak, seperti Stadion Barombong ya, kemudian Aji Imbut, itu semuanya stadion bagus. Tetapi ya kita harus melihat yang saat ini terpakai seperti Stadion Segiri, kemudian Stadion Batakan, sisanya itu hanya terbengkalai. Padahal kalau kita melihat di Kalimantan itu stadionnya sangat bagus-bagus sekali, dan ini menjadi momen yang bagus dengan adanya IKN sebagai training center ya. Jangan sampai nanti pertandingannya di Jawa ya. Menurut saya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja sebenarnya pertandingan di Jawa, tetapi ya kita harus melihat juga, kita harus memperhatikan fasilitas yang ada itu. Alangkah malunya kalau kita training center bagus tetapi stadion-stadion terdekatnya malah tidak bisa dipakai untuk pertandingan. Kan ini sebuah lucu lah menurut saya. Jadi ini harus diperhatikan oleh pemerintah juga, terkhusus PSSI juga bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah daerah terkait. Nah, ini menurut saya lebih efektif juga, agar semuanya itu, semua pecinta sepak bola Indonesia itu menikmati ya permainan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Jadi kalau semua itu sudah terbentuk ya teman-teman, dari segi pemain-pemain banyak yang bermain di luar negeri, kemudian dari segi training center itu sudah berjalan ya, timnas itu semuanya sudah mendapatkan fasilitas yang baik, yang layak ya, menurut saya prestasi itu akan mengikuti. Jadi saya melihat bahwa untuk prospek ke depan ya, dengan daya minat para pemain sepak bola ini untuk berprestasi, dan juga bagaimana perkembangan dari pengurus PSSI juga sangat luar biasa. Saya yakin sekali untuk target Piala Dunia baik itu 2026 ataupun di Piala Dunia selanjutnya itu bisa tercapai. Jika ini memang pelan ya, ini bukan proses yang instan, dan ini memang membutuhkan biaya yang banyak dan juga membutuhkan SDM yang sangat banyak ya.
Jadi memang sangat luar biasa pengorbanannya. Jadi ya saya berharap di sini kekonsistenan dari jalan ya pondasi yang benar ini menurut saya harus dijaga betul-betul. Jangan sampai nanti ada beberapa kendala atau perpecahan di tubuh internal PSSI yang menyebabkan lagi-lagi timnas harus terganggu. Menurut saya ini harus dijaga dan ini menjadi poin plus nantinya untuk Erick Thohir dan juga beberapa pengurus PSSI serta pelatih timnas Sintayong, dan juga tentu yang akan berimbas adalah pemain-pemain itu sendiri. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan Shane Patinama, kemudian training center dan juga beberapa pemain-pemain keturunan? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia mampu berkembang untuk bersaing di level internasional? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.